Selamat pagi semua anak didik kami kelas 12 MIA. Kiranya semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan pada kesempatan ini pembelajaran kita adalah mengenai sifat-sifat, spektrum dan kegunaan dari gelombang elektromagnetik yang disingkat dengan GAM. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita mulai pembahasan kita tentang gelombang elektromagnetik yang disingkat dengan GAM. Sebagai pendahuluan, gelombang elektromagnetik dihasilkan oleh perubahan medan magnet dan medan listrik pada saat yang bersamaan. Yang berikut, medan magnet dan medan listrik merambat dengan arah yang saling tegak lurus. Kemudian gelombang elektromagnetik yang dihasilkan merambat secara tegak lurus dengan arah medan magnet maupun medan listrik. Untuk memahami keterangan ini, mari kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ini adalah merupakan suatu ilustrasi atau gambar yang menunjukkan arah perambatan medan listrik dan medan magnet yang tegak lurus. Yang ini menyatakan arah perambatan untuk medan magnet yang ke atas, yaitu searah dengan sumbu Z. Kemudian arah perambatan yang ini menyatakan arah perambatan medan listrik, yaitu searah dengan sumbu Y. Kemudian gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu akan merambat sepanjang sumbu X. Dan di sini kita perhatikan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu akan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus terhadap medan magnet dan juga tegak lurus terhadap medan listrik. Selanjutnya, kecepatan gelombang elektromagnetik itu dapat ditentukan dari persamaan C sama dengan 1 per akar dari mu0 dikali epsilon 0. Di mana mu0 dan epsilon 0 ini adalah merupakan suatu konstanta yang sudah diketahui besarnya, di mana mu0 adalah permeabilitas ruang hampa yang nilainya 12,6 kali 10 pangkat negatif 7 dalam satuan Weber per ampere meter. Selanjutnya, epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dalam satuan kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Kalau nilai-nilai mu0 dan epsilon 0 kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita akan memperoleh nilai kecepatan rambat gelombang elektromagnetik C itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Inilah juga yang sudah kita kenal sebagai kecepatan rambat cahaya. Karena cahaya juga termasuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan membuat sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu dapat merambat tanpa medium, artinya dapat merambat pada ruang hampa. Yang berikutnya merambat dalam arah garis lurus. Kemudian merambat dengan kecepatan C sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik karena gelombang elektromagnetik tidak bermuatan listrik. Kemudian gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal sehingga sifat-sifat gelombang transversal juga berlaku pada gelombang elektromagnetik, yaitu dapat mengalami pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan juga difraksi. Selanjutnya, kita akan perhatikan spektrum gelombang elektromagnetik. Apa artinya spektrum gelombang elektromagnetik? Spektrum gelombang elektromagnetik adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik dalam semua radiasi elektromagnetik. Dan spektrum gelombang elektromagnetik ini dapat kita bedakan dalam panjang gelombang, frekuensi, dan juga energi foton atau energi cahaya. Kemudian kita akan membuat urutan spektrum gelombang elektromagnetik.
untuk memudahkan kita membuat urutan spektrum gelombang elektromagnetik ini, kita buat jembatan keledainya, yaitu Ra min tauli X gamma. Kita perhatikan yang pertama adalah Ra, kemudian ada M, kemudian yang ketiga In, yang berikutnya Ta, yang selanjutnya Uli, kemudian X, dan terakhir adalah gamma. Sekarang kita urutkan yang nomor 1 adalah Ra, yaitu gelombang radio. Nomor 2, M, itu adalah gelombang mikro. Yang ketiga, In, yaitu sinar inframerah. Yang keempat, Ta, adalah sinar tampak. Sinar tampak ini terdiri dari sinar yang berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan sinar tampak ini adalah sinar yang dapat dibedakan oleh mata manusia. Yang kelima adalah Uli, yaitu sinar ultraviolet. Yang keenam adalah X, yaitu sinar X. Dan yang terakhir adalah gamma, yang menyatakan sinar gamma. Selanjutnya kita akan memperhatikan secara umum kalau kita meninjau dari atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah kita perhatikan ada beberapa hal yang penting yang berhubungan dengan panjang gelombang, frekuensi, energi, dan juga cepat rambat. Kita mulai dari panjang gelombang. Panjang gelombang yang disimbolkan dengan lambda itu semakin ke bawah itu akan berkurang. Artinya panjang gelombang yang terbesar itu dimiliki oleh gelombang radio dan panjang gelombang yang terkecil dimiliki oleh sinar gamma. Selanjutnya frekuensi dengan simbol F itu akan bertambah. Semakin ke bawah itu frekuensi akan bertambah. Artinya sinar gamma itu memiliki frekuensi yang terbesar. Kemudian gelombang radio memiliki frekuensi yang terkecil. Selanjutnya energi akan bertambah, yaitu energi sinar gamma yang terbesar dan yang terkecil adalah energi gelombang radio. Khusus mengenai energi ini kita akan pelajari pada semester 2. Yang terakhir adalah cepat rambat. Itu akan sama semua ya. Gelombang radio, mikro, inframerah, sinar tampak, ultraviolet, sinar X dan sinar gamma itu memiliki kecepatan rambat yang sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk lebih spesifiknya, mari kita perhatikan gambar yang berikut di sini. Nah, di bagian ini adalah merupakan daerah gelombang radio dan gelombang mikro. Selanjutnya kita bergeser ke kiri, yaitu daerah sinar infrared. Kemudian sebelum sinar ultraviolet itu ada sinar atau cahaya tampak ya, yaitu sinar atau cahaya yang bisa kita bedakan. Selanjutnya kita melihat ke kiri lagi, akan kita jumpai sinar X, dan yang terakhir paling kiri adalah sinar gamma. Kita perhatikan yang ini, dari kanan ya ke kiri itu energi bertambah ya, energi bertambah. Kemudian kita perhatikan dari kiri ke kanan itu panjang gelombang bertambah. Kita perhatikan di sini ya, gelombangnya di sini panjangnya paling kecil, kemudian sampai ke kanan itu panjang gelombangnya adalah yang terbesar. Selanjutnya dalam hal frekuensi kita perhatikan ini dari kanan ya menuju ke kiri itu frekuensinya adalah bertambah. Nah, sekarang kita perhatikan atau kita buat tabel mengenai gelombang elektromagnetik dalam hal panjang gelombang, frekuensi, dan juga manfaat atau kegunaan gelombang elektromagnetik. Mari kita perhatikan tabel yang berikut ini. Nah, di sini adalah merupakan spektrum game ya, dari gelombang radio sampai sinar gamma. Kemudian di sini ada rentang panjang gelombangnya. Kemudian di sini ada rentang untuk frekuensi, selanjutnya untuk manfaatnya. Kalau kita perhatikan kegunaan atau manfaat dari gelombang elektromagnetik ini, kita akan perhatikan yang sering kita gunakan di sini. Coba kita perhatikan yaitu mengenai remote control. Ini mungkin sering atau mungkin setiap hari kita pergunakan di rumah kita masing-masing. Selanjutnya ada di sini untuk pemanas microwave, yaitu spektrum gelombang mikro. Ini dipergunakan di rumah
atau di tempat yang lain atau di toko roti juga ini banyak dipergunakan, yaitu untuk membuat kue dan sebagainya. Selanjutnya dalam bidang kesehatan, yaitu sinar gamma dapat dipergunakan yaitu dalam hal terapi kanker, kemudian juga sterilisasi peralatan rumah sakit. Kemudian untuk bidang militer ya bisa dipergunakan yaitu sinar infrared, yaitu penerangan di malam hari. Selanjutnya kita akan membuat persamaan gelombang elektromagnetik. Bagian pertama adalah hubungan coba rambat C panjang gelombang lambda dengan frekuensi, di mana hubungan antara coba rambat panjang gelombang dengan frekuensi itu dirumuskan dengan bahwa C itu sama dengan perkalian frekuensi dikalikan dengan panjang gelombang dalam satuan meter per sekon. Kemudian hubungan medan listrik E dengan coba rambat C dan medan magnet B, di mana medan listrik E itu adalah perkalian kecepatan atau coba rambat gelombang elektromagnetik C dikalikan dengan medan magnet B dalam satuan Newton per Coulomb. Kemudian mengenai intensitas yang disimbolkan dengan E, intensitas itu adalah rumus dasarnya adalah perbandingan daya dibagikan dengan luas permukaan A, yang sama dengan medan listrik di pangkat 2 dibagi dengan 2 dikali mu0 dikalikan dengan C, yang sama juga dengan perkalian antara C dengan B kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu0 dalam satuan watt per meter kuadrat, di mana P adalah menyatakan daya dalam satuan watt dan A menyatakan luas permukaan. Di sini kita pergunakan luas permukaan bola yaitu 4VR kuadrat. Kemudian mengenai rapat energi, ada dua bagian, yaitu rapat energi untuk medan magnet itu disimbolkan dengan UB sama dengan B kuadrat dibagi dengan 2 dikali mu0 dalam satuan joule per meter kubik. Rapat energi yang kedua adalah rapat energi medan listrik. Ini maksudnya medan listrik ya, yang disimbolkan dengan UE sama dengan epsilon 0 dikali E kuadrat dibagi dengan 2 dalam satuan joule per meter kubik. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Kuat medan listrik yang dihasilkan oleh sebuah osilator, yaitu pembangkit gelombang, adalah 1200 Newton per Coulomb. Tentukanlah intensitas yang dihasilkan, diketahui C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan mu0 sama dengan 12,56 kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Ya, kita buat di sini terlebih dahulu hubungan intensitas dengan medan listrik ya. Di bagian ini juga sudah ada, yaitu intensitas hubungannya dengan medan listrik adalah I sama dengan E kuadrat dibagi 2 dikali mu0 dikalikan dengan C. Kita masukkan nilai-nilainya. I akan sama dengan 1200 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 12,56 kali 10 pangkat negatif 7 dikali C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8, maka hasilnya akan sama dengan 144 kali 10 pangkat 4 yang bagian atas ini, kemudian perkalian yang di bawah semua sama dengan 735,6, maka intensitas yang dihasilkan itu sama dengan 1958 watt per meter kuadrat. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Sebuah antena pemancar radio memiliki daya 1,5 kW memancarkan gelombang ke segala arah dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Tentukanlah kuat medan magnet pada jarak 10 km dari antena, diketahui mu0 sama dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Kita buat pembahasannya. Nah, intensitas itu sama dengan perbandingan daya dibagikan dengan luas permukaan sama dengan perkalian C dengan B kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu0. Kemudian diketahui dalam soalnya P sama dengan 1,5 kW
sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 3 watt. Kemudian R sama dengan 10 km sama dengan 1 kali 10 pangkat 4 meter. Dan persamaan luas itu sama dengan 4 VR kuadrat. Maka persamaan luas ini kita gantikan dengan A di sini, maka kita akan memperoleh persamaannya P dibagi A kita gantikan menjadi 4 VR kuadrat sama dengan C dikali B kuadrat dibagi dengan 2 dikalikan dengan mu 0. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan B kuadrat ya sama dengan 2 dikali P dikali mu 0 dibagi dengan 4V dikali C dibagikan dengan R kuadrat. Maka dari persamaan ini kita bisa membuat persamaan untuk menentukan medan magnet B akan sama dengan akar dari 2 dikali P dikali mu 0 dibagikan dengan 4V dikali C dikalikan dengan R kuadrat. Sekarang kita sudah memasukkan konstanta yang diketahui dan juga besaran yang sudah diketahui. Maka medan magnet B akan sama dengan akar dari 2 dikali 1,5 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 4V kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan 4V dikali 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 kali 10 pangkat 4 dipangkat dengan 2. Kita perhatikan bagian atas dan bagian bawah ini sama-sama dikali dengan 4V. Ini kita matikan. Kemudian 2 dikali 1,5 itu sama dengan 3. Maka 3 perkalian ini akan mati dengan yang di bawah. Ya, kita matikan seperti ini. Maka medan magnet B itu akan sama dengan akar dari 10 pangkat negatif 4 dibagi dengan 10 pangkat negatif dibagi dengan 10 pangkat 16. Maka 10 pangkat 16 itu naik ke atas menjadi 10 pangkat negatif 16, maka jumlah semua dalam akar menjadi 10 pangkat negatif 20. Berarti akar dari 10 pangkat negatif 20 itu sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 10 dalam satuan Tesla. Kita perhatikan contoh soal yang terakhir nomor 3. Sebuah pembangkit gelombang elektromagnetik memiliki kuat medan magnet 2 mili Tesla dan kuat medan listrik 1000 Newton per Coulomb. Tentukanlah rapat energi medan magnet dan rapat energi medan listrik, diketahui konstanta mu 0 dan juga konstanta epsilon 0. Kita buat pembahasannya, diketahui dari soal, yaitu medan magnetik B sama dengan 2 mili Tesla sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 Tesla dan kuat medan listrik sama dengan 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000 Newton per Coulomb. Nah, yang pertama yang ditanya adalah rapat energi medan magnetik yang disimbolkan dengan UB, di mana rapat energi medan magnet UB sama dengan B kuadrat dibagikan dengan 2 dikali dengan mu 0. Kita masukkan nilai-nilainya. 2 kali 10 pangkat negatif 3 dipangkat dengan 2 dibagi dengan 2 dikali mu 0 12,6 kali 10 pangkat negatif 7, maka akan sama dengan yang di atas ini adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6 kemudian dibagi dengan yang di bawah 25,2 kali 10 pangkat negatif 7, maka hasilnya sama dengan 1,59 Joule per meter kubik. Selanjutnya adalah energi atau rapat energi medan listrik yang disimbolkan dengan UE, di mana UE sama dengan epsilon 0 dikali E kuadrat dibagikan dengan 2 akan sama dengan 8,85 kali 10 pangkat negatif 12 dikali 10 pangkat 3 dibagikan dengan 2, maka hasilnya sama dengan 4,425 kali 10 pangkat negatif 9 Joule per meter kubik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat, spektrum, dan manfaat gelombang elektromagnetik. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat belajar dan semoga sukses.